Halo Pak If. Ini perkenalkan nama saya Wedi, ini bersama anak buah saya. Siapa namanya? Panderan Iya Pak If. Dia dari kelas berapa? Alfa 12. Saya dari kelas Arka 11A. Jadi hari ini saya akan mengajari dia cara membuat tabel, form sama laporan ya Pak. Jadi ini kita login dulu Pak. Oke. Ini login. Mau masuk Pak. Oke. Pertama kita akan kasih lihat cara membuat tabelnya. Inilah tampilan tabel kita, tampilan tabel barang di sini ya kayak gini. Jadi nanti kita akan membuat dua macam form, yaitu form tambah seperti ini, Oke. lalu form edit. Oke. Sebentar ya. Oke. Pertama kita akan membuat tabelnya dulu nih. Di sini pula, sabar ya. Untuk buat tabelnya, kita akan buka visual. Terserah apa visual boleh, sebelum boleh, yang penting bisa untuk ketik-ketik. Oke, ini adalah tabel barang kita. Kita membuat fungsi baru yaitu namanya barang fn. Ini bebas sih namanya apa, tapi saya namanya barang fn. Lalu selanjutnya kita pakai if session. Jadi gunanya session ini adalah mendetek kita ini sebenarnya apa. Kalau admin boleh akses sini. Kalau bukan admin atau leader gudang itu gak boleh akses ini. Jadi kita pakai level. Di database ini juga ada. Nih. Jadi jika mereka adalah admin atau enggak leader gudang, mereka bisa akses ini. Kita membuat dulu modelnya, yaitu Joyce ada new M belajar. Di M belajar sini tampilannya itu adalah ini, public function tampil table by. Gunanya table ini adalah mendetek kita mau masuk tampilin tabel apa. By ini kita akan sortirnya itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi kita kayaknya descending ya. Di sini return this db tablenya string table. Berarti nanti kita tidak perlu buat banyak fungsi di sini. Maka kita masukin di fungsi home controller kita. Order by. Berarti kita mensortirnya itu dari yang paling baru atau yang paling lama. Dan kita buatnya yang paling baru yaitu di setting. Lalu get result. Di sini kita mendapat datanya. Balik lagi ke home di sini. Where ID barang. Berarti di sini mendetek ID barang kita. Di sini kita sudah membuatnya itu auto increment ya. Oke. Jadi setiap kali kita tambahin data itu dia itu bertambah terus ya ID barangnya kayak 34 13. Jadi dia sortingnya dari angka yang paling tinggi ke paling rendah karena kita mau data yang paling baru. Oke. Selanjutnya kita buat ininya tampilannya. Jadi habis itu adanya itu adalah adjust, buat string baru lagi Joyce tampil. Ini kita mentampilkan barang. Jadi kita mentampilkan data barang di database kita by where. Jadi kita mensortirnya itu dari ID barang. Selanjutnya adalah echo view header. Ini tidak terlalu perlu. Kita hanya menunjukkan header ini bagian atas ini. Lalu selanjutnya adalah menunya yang ini seperti ini. Lalu lanjut ke view kita, view kita yaitu barang FL. Datanya itu Wendy. Berarti kita mengambil data itu dari tabel barang. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sini, tabel kita. Di atas sini saya akan menggunakan modal ya. Jadi lebih gampang. Jadi dia seperti ini. Di sini kita buat dulu main kelasnya ini untuk buat template, menggunakan template-nya ya. Kita menggunakan template resetment. Ini tidak terlalu perlu, cuman kalau mau buat bagus kita pakai template resetment. Di sini tidak terlalu perlu, ini cuma tambahan aja untuk di atas ini. Lanjut kita langsung ke tampilannya. Nih di sini. Pertama kita buat table kelasnya dulu, table. Habis itu kita bisa buat t-head. T-head ini membuatnya seperti ini, judul besar ini. Lalu kita tambahin teksnya yang kita perlu. Untuk pemisahnya itu kita menggunakan TH dan TR. TR ini membuat satu kolom baris ke horizontal, dan sedangkan TH ini adalah teksnya. Jadi kita pisahin ya, per kotak dipisahin. Nah, kita gunanya TH-nya ya. Jadi kita tambahin nomor, kode barang, nama barang, stok, dan aksi. Saya tutup TH. Nah kita masuk ke bodinya.
bodinya itu yang bagian ini, data ini. Jadi kita akan membuatnya menggunakan PHP. Kita buka PHP, habis itu MS1. Ini kita membuat dulu urutan angkanya dimulai dari 1 for each. Berarti kita menampilkan seluruh data per satu per kolom. Jadi per baris itu kita akan menampilkan data yang ada di database kita. Selanjutnya TR ini kita membuat satu kolom baris. Kita membuat dulu, yaitu pada kotak pertama kita ada MS, berarti menunjukkan angka kita, nomor yang ada 1, 2, 3, 4. Oke. Itu plus buat apa bang? Plus nih, misalnya nih, kalau nomor itu pasti dia pertama terus kan. Nah, itulah guna plusnya. Jadi setiap kali kita ada data baru nih, misalnya nih, data pertama KRS kursi ini. Nah, berarti data keduanya itu berarti nomornya kedua. Oke. Itulah gunanya plusnya ya. Kalau misalnya nggak ada plus, kita coba ya. Ada plus nih. Nah, ini 111. Itulah guna plusnya ya. Lalu selanjutnya adalah kode barang. Berarti kita menampilkan kode barang kayak ini. Kita refresh kali lagi. Nih, kode barang yang ini nih, KRS sesuai dengan database kita. Coba ke set. Oke. Selanjutnya nama barang. Ini sesuai dengan database kita ya. Di sini kalian bisa lihat database saya. Agak mulai dikit. Maafkan saya jadul dikit. Nih, di sini sesuai dengan database kita. Oke, di sini ID BRG, nama BRG, kode BRG, stok. Dan di sini udah sesuai semua. Oke. Value-nya ini menunjukkan teksnya. Teks kita adalah kode barang, nama barang, dan stok. Selanjutnya kita membuat tombol di bagian aksinya. Kita ada 2 tombol, yaitu tombol hapus dan tombol edit. Di sini untuk edit yang akan saya ajarkan adalah edit. Untuk edit kita bisa membuat seperti ini. Href BSURL, berarti ini kita membuat sebuah link, dan dimana ketika kita tekan link ini kita akan ke fungsi edit barang. Oke. Dan edit barang ini akan kita ke ID barangnya. Jadi kita mau edit satu barang tertentu. Lalu ini cuma button biasa aja, bisa kalian atur sendiri. Itu adalah untuk tabel. Apa ya, ada yang mau dipertanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke tambah ya. Oke. Tambah seperti ini. Kita akan membuat pakai modal, jadi kita nggak pakai file baru ya. Biar lebih cantik juga. Saya tidak akan mengajarkan modalnya, saya akan mengajarkan bagian tambahannya. Oke, di sini. Dari sini ya berarti. Oke, pertama kita buat dulu form action, formnya. Jadi ketika kita buat form ini, berarti di dalam form ini apapun datanya itu kita akan redirect ke satu fungsi baru. Ke fungsi kita. Actionnya adalah simpan barang. Fungsi kita adalah simpan barang. Di home ini simpan barang di sini. Simpan barang. Simpan barang ini akan dapat 3 data, yaitu nama barang, kode barang, dan stok barang. Berarti kita di sini juga membuatnya seperti itu intinya. Nama barang di sini namanya harus sesuai ya dengan yang di controller, kode barang, dan stok barang. Kita lihat sesuai tidak? Stok barang, kode barang, dan nama BRG. Betul. Selanjutnya kita membuat data array-nya seperti ini. Jadi ini adalah nama database kita, yang ini adalah nama dari get post kita. Oke. Jadi nama barang ini kita mengambilnya dari ini. Oke. Get post nama BRG. Kode barang juga dari C, string C, dan stok dari string D. Dan kita membuat model kita, yaitu JOSM belajar. Habis itu kita membuat inputnya. Jadi datanya akan diinput ke tabel barang. Habis itu memasuki data-data yang ini. Oke. Setelah itu akan kembali lagi ke halaman yang tadi. Oke. Kita coba ya. Misalnya kita tambahin apa? Mau tambahin apa nih? Mouse. Oke. MS lah ya. Kita ada 5 stok misalnya. Kita lihat berhasil juga. Berhasil ya di sini ya. Lanjut kita ke edit. Editnya seperti ini nih. Nah, untuk edit kita membuatnya pakai file baru, view baru ya. Di sini
bisa lihat. Jadi pertama tetap form actionnya. Jadi ketika data ini kita akan masukin ke update barang menggunakan metode post. Jadi metode post ini untuk biar data-data sini terkirim ke fungsi ini. Pertama yang kita perlu itu adalah nama barang, kode barang, dan stok barang. Berarti kita cuma bisa edit 3 ini. Untuk ID kita hide. Untuk kenapa hide ID-nya perlu ada? Biar yang diedit itu adalah barang ini, bukan barang lain. Karena kalau bukan ID-nya, nggak ada ID-nya, nanti yang ada error. Takutnya yang keedit adalah barang-barang lain. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini di sini juga bisa lihat namanya adalah sama, kode barang, stok barang, dan lain-lain. Oke. Di home-nya sama juga seperti simpan barang kurang lebih. Di sini. Get post kita mengambil nama dari tabel edit barang kita tadi. Nih. Di sini jelasnya nama. Lalu kode barang juga ada di sini, dan stok barang juga ada, dan terakhir adalah ID barang. Berarti di bawah ini. Di sini ID barangnya. ID barang itu tidak boleh dikasih lihat karena ID barang itu adalah seperti kalau kata Pak Im adalah celana dalam. Nah, kita membuat model seperti biasa, habis itu kita buat array-nya. Dimana kita menggunakan ID barang sebagai penentunya, kunci utamanya. Lalu kita buat array datanya seperti biasa. Dan ketika kita akan update ke tabel barang menggunakan data kita dan kunci utama kita yaitu ID. Jadi hasilnya seperti ini. Misalnya kita edit nih. Nah. Nah, gitu. Ini 6 kan berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke lapor. Sebelum lanjut nih, ada pertanyaan lain nggak? Tidak ada ya? Kita cetak laporan barang nih. Misalnya kita nih, cobalah data dari tanggal 3 September misalnya sampai hari ini. Kita print. Ya, akan muncul seperti ini nih. Jadi saya punya pilihan, bisa print. Nih, maka kan kayak gini. Cara membuatnya gimana? Kita lanjut dulu ya ke PDF barang. Lanjut dulu ke kode-kodenya satu-satu dulu. Untuk print barang, tabelnya kita buat simple saja. Nggak usah terlalu susah, kita menggunakan HTML. Tapi tetap filenya PHP. Kenapa? Jadi biar kita bisa menggunakan kode-kode PHP seperti ini misalnya. Untuk type HTML ini seperti biasa adalah template HTML. Di sini pakai stylenya bebas juga untuk mengatur border sendiri ya. Di sini untuk tambahin teks yang di sini, data barang gudang. Nanti kita menggunakan H3. H3 ini untuk teks bisa dari H1 sampai H6. Ini tambahin logo PH. Lalu ini tombolnya, tombol ekspor ini yang penting. Jadi kita menggunakan tombol ekspor button ID-nya adalah ekspor BTN. Print. Teksnya adalah print. Jadi ketika kita tekan tombol ini, dia akan lanjut ke script yang ini. Script JavaScript. Dokumen get element by ID. Berarti ketika seseorang dia itu mendapatkan panggilan, kalau ada yang menekan tombol ini, dia akan lanjut ke ini window.print. Window.print gunanya untuk apa? Untuk print barangnya saja. Jadi ketika tekan muncul seperti ini. Itu saja. Untuk di controllernya atau home gampang saja, cuman seperti untuk tampilannya aja kita fokusnya. Nih. Cuman kita ada perbedaannya itu adanya tanggal masuk dan tanggal keluar. Di laporan barang formnya akan seperti ini. Jadi kita memisahkan masing-masing form itu ke masing-masing fungsinya. Contoh nih print barang berarti sampai untuk print barangnya aja. Tanggal masuknya yaitu name-nya tanggal masuk, tanggal keluar atau tanggal akhir itu tanggal KLR. Nih, misalnya kita udah selesai nih tekan di tombolnya nih. Dia akan lanjut ke home print barang. Di print barang itu yang tadi ini. Itu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Tekan dan bisa print. Kita bisa hasilnya di sini. Lanjut ke PDF. Misalnya nih kita today. Nih, kita tekan PDF. Dia menggunakan seperti file PDF seperti ini. Dan kita bisa downloadnya.
Ya, siap dulu seperti ini. Cara membuatnya, oke. Pertama, seperti biasa di laporan barang kita membuat form baru lagi. Di sini PDF barang. Seperti biasa sama seperti print barang. Jadi tinggal kita kopas saja. Yang bedanya apa? Bagian form actionnya ini. Kita tinggal ubahin ke fungsi kita, yaitu PDF print 1 ya. Di sini home, kita ke PDF print 1. Nih, PDF print 1 nih. Jadi ini sessionnya ini seperti yang tadi saya bilang, kalau dia admin atau nggak leader gudang, dia bisa akses bagian sini, bisa melakukan print barang. Oke, seperti biasa membuat modelnya dulu. Lalu get post ini kita mengambil tanggal masuk dan tanggal keluar. Lalu inilah if ini gunanya untuk apa? Jika nggak ada tanggalnya kosong nih, dia akan balik ke halaman tadi lagi. Tanggalnya nggak boleh kosong. Oke. Lalu kita buat filternya. Di sini kita ambil tabel dari barang masuk dan tabel barang. Jadi kita gabungin ya dua tabel ini jadi satu. Jadi kita buat sebuah join juga. Lalu filter. Berarti tanggal pertama itu tanggal sebelumnya, lalu tanggal sesudahnya. Berarti ini tanggal masuknya itu A dan tanggal akhirnya itu tanggal B, string B. String A ini yaitu tanggal masuk dan string B adalah tanggal keluar. Jadi kita mengambil data dari tanggal yang pertama sampai tanggal yang terakhir. Itu. Selanjutnya, objek clean ini biar tidak biar gak error aja sebenarnya, biar gak banyak makan memori. Lalu header ini adalah menunjukkan bahwa kita membuat file PDF ya. Spesifikasinya file PDF gitu. Lalu ini adalah kita menggunakan TC PDF, string PDF new TC PDF. Ini set kreatornya seperti cuman tidak terlalu penting, set outer juga ini sesuai menurut Anda sendiri. Di sini set title-nya bisa buat set laporan barang atau laporan barang kasus sesuai kemauan kalian. Subjek juga, keyword juga gak terlalu penting. Yang penting adalah bagian sini. PDF add page. PDF page ini berarti kita membuat halaman di file PDF. Jadi tanpa ini nggak akan ada halaman baru ya. Jadi nggak akan ada halaman ini. Selanjutnya kita akan membuat HTML-nya seperti ini. Ini sesuai dengan tabel kita kayak tadi seperti biasa semuanya sama juga. Bedanya apa? Ya nggak ada beda juga sih. Oke, nggak ada beda. Karena cuman sama. Cuman bedanya kita menggunakan HTML. Kita buat seperti ini. Lanjut ke bawah. PDF write HTML. Di sini PDF-nya membuat sebuah file. Di sini kita bisa lihat membuat file PDF dengan menggunakan string HTML. String HTML ini yang mana yang ini? Berarti dia membuat file PDF dari tabel kita. Ini juga tidak terlalu perlu dipahami. Lalu setelah membuat filenya, dia akan membuat output. Output ini adalah biar kita bisa download file PDF itu. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke Excel barang. Kita ambil dari tanggal 9 Oktober misalnya sampai hari ini. Print. Hasilnya seperti ini juga. Jadi ketika export to Excel, nah, bisa nih. Nah, pertama laporan barangnya seperti biasa tinggal kita kopas saja ya. Nih. Bedanya adalah seperti biasa di fungsinya. Jadi kita masuk ke Excel BRG. Nanti kita lanjut ke home. Mana home kita? Cari dulu Excel BRG. Itu nih. Berbiasa sesinya yang berarti yang aksesnya adalah admin atau enggak leader gudang level 1 dan 3. Lalu kita membuat sebuah model di sini. Lalu ini kita mengambil tanggal masuk dan tanggal keluar seperti biasa. Jadi data yang muncul itu dari tanggal segini dan sampai tanggal yang ini. Lalu kita membuat filternya di sini biasa seperti ini. Lalu EcoView Excel barang. Dan di Excel barang ini nih, di sini yang penting nih. Jadi seperti biasa kita buat kopas saja tabelnya, kopas saja. Yang membedakan adalah bagian ekspor, tombol ekspor ini. Seperti biasa kita buat tombol ekspor, button ID-nya adalah ekspor BTN. Nah di sini, jadi kita kalau ada yang mendekat tombol ini akan membuat run code ini. Di sini. Const table document get element by ID.
Berarti dia mengambil data tabel dari tabel Excel. Di sini ID tabelnya adalah tabel Excel. Berarti dia mengambil data dari tabel ini. Selanjutnya adalah export table. Nih, jadi data dari tabel ini akan kita ekspor ke file Excel. Selanjutnya fungsi export table. Di sini kita akan membuat fungsi di mana ketika kita tekannya dia akan membuat file Excel dan biar kita bisa download juga. Const table HTML ini biar rapi aja. Lalu download link. Di sini kita akan membuat download linknya, jadi cuma biar kita bisa download ya. Download link href. Ini berarti menunjukkan bahwa kita ingin membuat downloadnya itu Excel. Ini download, ini namanya file name. Berarti ketika kita download ya, nama filenya itu yang ini, laporan barang .xls. Kayaknya dokumen body append child download link. Berarti nanti dia akan membuat sebuah window baru biar kita bisa download file PDF-nya. Lalu ketika kita klik save nih atau close nih misalnya nih kayak tadi nih, misalnya kayak gini. Ya. Nih. Dia tekan save atau cancel, dia akan tutup Windows itu. Nah, gunanya di sini. Dokumen body remove chart. Berarti ketika kita tekan ini, berarti dia akan tutup Windows-nya lagi. Lalu Windows close. Gitu. Dan hasilnya seperti yang tadi. Apakah ada pertanyaan lain? Berarti sudah paham semua ya? Sekian, terima kasih Pak If. Inilah tugas final blog saya mengajari Van Deren dari kelas Arpel 12B. Nah, terima kasih Pak If. Pas sekali.